Gimana kok? Ya alhamdulillah kalau dakwah kita mulai diterima di masyarakat, alhamdulillah. Berarti kan apa yang kita sampaikan bisa diterima, itu aja ya. Kalau diterima berarti kan orang nungguin, itu aja. Saya emang di awal kan kita sempat ngobrol waktu awal-awal podcast ya. Kajian Kodoni kan luar biasa cukup mendalam ya. Tapi ternyata banyak yang menerima dan tertarik sampai hari ini kan. Ya. Dulu saya pikir gini, orang-orang yang mau dengerin video saya atau nonton video saya itu hanya orang-orang yang memang minat banget sama kristologi gitu. Tapi ternyata sekarang saya lihat perkembangannya, ternyata sekarang lumayan banyak orang yang minat dengan kajian kristologi. Tapi mungkin tidak semua apa ya, subtopik lah ya. Karena memang dari kajian kristologi itu kan macam-macam. Ada yang membahas tentang masalah ayat-ayat yang tidak asli, ada yang membahas tentang nubuat, ada yang membahas tentang macam-macam lah, penafsiran atau perspektif. Nah, itu mungkin masih yang segmentatif gitu. Belum semua orang bisa menerima semuanya. Tetapi kalau untuk yang kajian yang ringan-ringan, khususnya kalau misalnya ada saudara-saudara Kristen yang datang ke sini. Dan itu gue nggak undang ya. Bener-bener jadi konseling ya? Iya, jadi mereka memang datang menghubungi saya lewat DM atau lewat apa ya. Ada yang lewat WhatsApp. Mereka datang memang sedang mencari apa namanya, mau dibilang kebenaran gitu ya. Mereka atau sekedar diskusi aja? Sekedar diskusi aja ada. Jadi yang datang ke sini nggak cuma orang Kristen aja, orang Muslim pun juga banyak yang datang. Jadi hampir tiap hari saya menerima tamu. Ya semua saya layanin, selama saya punya waktu saya layanin. Terserah mau ada orang tua Muslim yang anaknya mau murtad, bahkan saudara yang murtad, dibawa ke sini nggak apa-apa, ngobrol. Kita hanya ngobrol aja. Dan kita tidak pernah memaksakan agama Islam kepada siapapun. Kepada orang tua Muslim yang duduk di sini karena anaknya murtad, ya walaupun mereka nangis, saya tetap ngomong, Bu, Pak, di negara Republik Indonesia itu setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk agama yang diakui di negara Republik. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anaknya untuk memeluk agama lain selain daripada agama yang dipeluk sama orang tua. Saya ngomong begitu juga sama orang-orang tua Muslim. Meskipun itu murtad. Meskipun itu murtad. Jadi saya bilang gini, kalau kita mau berusaha atau berupaya untuk anak kita supaya tidak murtad, masih fine-fine aja, masih boleh selama melakukan tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum. Tapi kalau kita sampai melarang mereka nggak boleh memeluk agama lain daripada agama yang dianut oleh orang tua, kita malah melanggar hukum. Gitu. Jadi juga kepada para calon-calon mualaf yang datang ke sini, berapa kali orang datang ke sini berdiskusi, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang sampai 6-7 jam ada. Dan mereka nggak syahadat, ya nggak apa-apa. Kita hanya berdiskusi, membuka pola pikir mereka. Mereka mau terima, alhamdulillah. Nggak terima juga nggak apa-apa. Saya hanya bicara berdasarkan dalil. Apa yang saya tunjukkan kepada mereka, saya suruh mereka baca sendiri. Mereka mau bersyahadat, saya bantu. Nggak bersyahadat pun nggak apa-apa, silakan. Ya, ada yang begitu. Bahkan ada yang datang hari ini, sudah ngobrol 2-3 jam, pulang, besoknya ngubungin lagi, datang syahadat ada. Ada yang datang setelah 2 bulan kemudian baru datang lagi syahadat ada. Karena hidayah itu kan juga nggak bisa langsung ketemu kan. Kan bukan urusan kita. Iya. Hidayah bukan urusan kita kan. Jadi setiap tamu yang datang ya saya tetap layani dengan baik, gitu aja. Masya Allah, luar biasa sih. Tapi gini kok, ini kan Rukun Indonesia nih. Mungkin sahabat Rukun juga kan sangat tahu kok bahwasanya channel kita itu merupakan channel yang pinginnya tuh rukun nih. Ya kita semua juga maunya rukun. Iya, kemarin kita juga sempat ngundang salah satu pendeta pertama nih di Rukun Podcast nih. Karena memang narasinya beliau itu cukup baik masalah toleransi. Sekalian mempertanyakan Kodondi nih. Kodondi kan sebagai orang yang dakwahnya itu aktif untuk kritik teks kristologi. Sebenarnya batas toleransinya sampai mana sih kok gitu kan. Nanti kok ini kayaknya intoleran nih gini. Gimana sih gitu. Gini, bisa dijelaskan. Saya sebelum berdakwah di YouTube kan saya sudah konsultasi sama MUI. Orang MUI bilang jangan sekali-kali menafsirkan kitab suci orang. Nah, itu batasan saya ya dari sisi istilahnya kerukunan umat beragama. Kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Yang saya lakukan adalah saya hanya membacakan apa yang ada di dalam dokumen mereka. Tetapi tujuan saya membacakan yang tertulis di dalam dokumen mereka adalah supaya apa? Pertama, supaya orang-orang Muslim yang nonton video saya tahu kekristenan itu bagaimana. Pertama itu. Jadi supaya akidah mereka terbentengi. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Karena mau diakui tidak diakui, masih nyata dan masih banyak terjadi upaya-upaya pemurtatan di lapangan.
secara konfirmasi Kodondi itu di lapangan itu ada data dan faktanya. Masih. Tadi sore masih ada yang ngirimin saya video begini nih. Bentar ya. Oke. Ini Nanti biar baru tadi ditunjukin. sore. Tolong diperlihatkan ke kamera. Oh, iya. Saya pengacara di situ. Ini dari saksi Yehova ya? Bagi-bagi brosur. Ini melanggar undang-undang ini. Menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini saya laporkan ini ke... Bisa sebutkan nomor HP-nya? Nomor HP. Kenapa dia nggak mau di-shoot begini? Ya karena mungkin kan takut viral kok. Ya. Dari mana ini? Jadi masih ada nggak nih? Ada, ini baru ini. Nah, kalau misalnya gini kok. Ini dari mana ini? Tadi kan kalau Kodondi kan diskusi kan, karena diskusi kan. Ibaratnya kita mempelajari atau membaca dari Alkitab, keyakinan yang lain pun nggak ada masalah karena secara akademisi juga ada jurusan tertentu yang mempelajari kitab suci yang lain gitu kan. Tunggu sebentar, tadi gua belum selesai jawabnya. Oke. Masih ada upaya-upaya pemurtatan seperti ini. Dan nggak cuma saksi Yehova aja. Dari gereja selain saksi Yehova juga ada melakukan hal serupa. Dari misionaris-misionaris pun masih ada. Dan yang paling diwaspadai adalah harusnya yang gerakan misionaris-misionaris ini. Karena gerakan misionaris ini bukan mencari orang yang beragama non-Kristen untuk dijadikan Kristen untuk masuk gereja, bukan. Tetapi misionaris ini mencari orang di luar Kristen untuk dijadikan misionaris lagi. Pendidikan. Jadi sistemnya multiplikasi gitu. Ini masih ada, dan ini ada orang mantan misionaris yang bisa konfirmasi ke saya. Ijazahnya semua udah saya pegang. Oke. Jadi namanya upaya pemurtatan itu masih ada. Oke. Sekarang kalau teman-teman Kristen nih, mohon maaf yang nonton, yang lain, yang tidak melakukan upaya misionaris, ya mohon maaf, kegiatan saya ini untuk melindungi umat Islam dari upaya pemurtatan. Ya. Terlebih lagi, kita belajar kristologi dikritik, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Iya. Tetapi di kekristenan ada yang namanya sekolah tinggi teologi. Sekolah tinggi teologi ini juga belajar Islamologi. Kenapa mereka boleh belajar Islamologi, kita nggak boleh belajar kristologi? Gitu. Oke. Ya, mungkin mereka belajar Islamologi tidak dipublikasikan. Kita publikasikan, tapi tujuan kita publikasikan adalah untuk menjadi benteng akidah buat umat Islam. Mereka tidak publikasikan karena apa? Karena memang mereka belajar Islamologi adalah untuk mentargetkan orang-orang Islam. Gitu. Itu bisa dibuktikan nggak? Bisa. Ada mantan misionaris yang duduk di sini lulusan teologi, lulusan STT, yang mengatakan bahwa mereka juga belajar Islamologi malah 40 SKS. Banyak nggak 40 SKS? Banyak banget. Banyak banget. 3 SK saja bisa 3 jam itu kan. Jadi kenapa kita belajar kristologi? Ya tentu saja untuk supaya kita terbentengi akidahnya dari upaya-upaya pemurtatan yang dilakukan oleh teman-teman dari sebelah. Apa berarti kita membenci teman-teman kita yang Kristen? Lah, saudara saya, keluarga besar saya masih Kristen semua. Nah, itu yang pengen kita tanya. Secara sosial tuh sebenarnya hubungan Kodondi, masalah toleransi, masalah kehidupan sehari-hari, sama yang non-muslim tuh gimana sih? Gitu. Nggak ada masalah. Kan kalau misalnya di medsos, di media-media kan cenderungnya, waduh ini pendakwahnya luar biasa ini. Masalahnya kan kritik banget kan. Apalagi ya masalah toleransi dan lain sebagainya. Itu kan kita kan asumsi yang tidak bisa kita bendung ya. Nah, sebenarnya secara sosial sehari-hari gimana sih kok? Saya dengan keluarga besar saya nggak ada masalah. Yang non-muslim? Ya, memang semuanya masih non-muslim kali. Masih semua. Mau nanya lagi. Oke. Customer saya kebanyakan masih Kristen semua. Customer. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Menjadi customer berarti kan percaya sama Kodondi kan? Kan bagaimana kita berusaha menjadi orang amanah. Ya kan? Mereka masih percaya sama saya karena saya berusaha amanah. Gitu. Lalu buktinya sampai sekarang mereka memberi saya proyek. Nggak ada masalah. Secara sosial kehidupan dengan teman-teman yang berlainan keyakinan nggak ada masalah. Kan kalau proyek masalah itu kan masalah profesionalisme. Oke. Gitu loh. Kalau masalah dakwah ya itu urusan masing-masing. Tapi kalau masalah proyek yang ada istilahnya dilindungi oleh hukum di negara Republik Indonesia ini, yaitu tetap harus dipenuhi secara profesional. Ya bisa, ada juga kan mungkin kayak udah teman dekat segala macam, tapi karena memang perbedaan dan dakwahnya Kodondi sekarang alhamdulillah istiqomah nih masalah kritik teks kristologi. Lu nih kok udah nggak asik lu ngomongnya ke arah sini mulu nih, gimana nih kan keyakinan gue nih misalnya kan.
Kalau untuk teman-teman saya atau customer-customer saya yang memang tidak mau membicarakan tentang keyakinan, saya juga nggak akan bicarakan. Oke. Urusan kerjaan aja gitu loh. Ya asik-asik ngobrol Asik-asik biasa aja ya. Masih ngopi bareng, masih ngumpul bareng, masih. Tapi kan gini kok. Tadi kan kalau misalnya bicara soal ada yang viral tadi kan masalah ada kristenisasi, kan ada islamisasi juga. Nah gini, bedanya kalau di Islam, memang Kristen dan Islam itu sama-sama agama misi ya. Sama-sama agama misi. Kedua agama ini memang mengajak orang di luar agama, dua agama ini untuk masuk ke dalam agama ini. Iya. Bedanya hanyalah kalau yang Islam hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tapi di dalam Islam la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan. Dan dai-dai Islam itu mengetahui bahwa kita boleh mensiarkan agama kita kepada orang-orang yang belum beragama. Yang belum beragama ya. Oke. Tapi kalau teman-teman yang Kristen ini masih banyak yang hantam kromo. Tadi seperti contoh video ini. Yang keluar dari rumah ibu-ibu yang berhijab. Tapi yang ditunjukin malah itu tuh AI-nya. Wallpaper beda. Sorry. Mohon maaf ini. Ducatinya muncul soalnya. Ya. Tadi kita lihat videonya. Yang keluar dari rumah itu orang yang berhijab. Kalau dua orang yang mendatangi rumah itu tahu aturan, harusnya begitu yang keluar berhijab udah dong. Nggak boleh. Ini artinya melanggar aturan. Oh, gitu. oke. Aturannya apa? Aturannya dasar tidak aturan untuk pensiaran agama apa? tidak boleh orang yang sudah beragama untuk diajak masuk agama yang Ya. lain gitu. Nama aturannya adalah keputusan bersama, Kepber namanya. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 di bab 3 pasal 4 kalau nggak salah mengatur tentang pensiaran agama. Yang paling penting adalah dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Oke. Ya, itu jelas dong. Itu harus jelas kan? Terus ada lagi aturan-aturan dilarang mensiarkan agama melalui modus-modus ceritanya misalnya memberikan atau membagikan brosur-brosur, bantuan-bantuan, ya, atau sembako atau apapun lah yang sifatnya apa ya? Yang akhirnya bisa menjerat gitulah. Sifatnya gitu ya. Bisa membawa orang itu untuk masuk agama mereka. Itu udah ada aturannya. Tapi kan gini kok, Islam ini cenderung kalau misal di media sosial itu kan, baru ngasih bantuan dikit dianggap sesuatu punya misi tersendiri misalnya. Kan sebenarnya kan ini kan sosial. Misalnya ada yang ini kita pingin ngebantu aja gitu kan. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh bantu? Apalagi kalau ada bencana alam. Boleh. Kita juga orang Islam kalau ada yang memberi bantuan kita terima. Ya tentu saja kita lihat ya halal nggak nih gitu kan. Iya, iya. Tetapi segala sesuatu yang menjadi bantuan itu kita boleh menerima. Tetapi kalau habis ngasih bantuan, terus bilangnya mau menghibur nih. Menghibur tuh gimana? Menghibur dalam arti ini korban bencana nih. Mau menghibur. Menghiburnya dengan cara apa? Bikin kebaktian. Oke. Nyanyi-nyanyi. Itu yang nggak boleh. Yang dinyanyikan masalah yang istilahnya berlainan dengan akidah kita. Boleh nggak kira-kira? Enggak sih, karena kan yang bukan pasien apa namanya kena musibah ini kan agamanya mungkin berbeda. Iya, itu yang sering dilakukan oleh gereja-gereja yang memberi bantuan kepada korban bencana alam. Ya kalau misalnya kita kan nggak maksa, kebetulan ada yang mau datang. Ya kalau nggak maksa lo udah tahu kok agamanya Islam, kenapa lo bikin kebaktian pakai cara Kristen gitu. Oh, oke. Nah, tapi masyarakat kita yang menjadi korban bencana alam ini memang rata-rata nggak tahu. Namanya gereja, datang membawa bantuan, pangan, kita terima, setelah itu bikin kebaktian. Orang-orang yang diajak ini ya senang-senang aja, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Ya memang kelihatannya hanya penghiburan, seperti benda penghiburan. Tapi di dalam penghiburan itu ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan akidah kita. Tapi kan maksudnya saya bertoleransi aja gitu. Justru kalau lo bertoleransi, lo harusnya tahu aturan hukum dulu. Pelajarin dulu aturan hukumnya apa gitu. Iya. Jadi jangan menuntut supaya hanya orang Islam aja yang tahu aturan. Orang Kristen pun harus tahu aturan dulu. Kalau berpura-pura tidak tahu aturan, terus memberikan bantuan, bikin kebaktian segala macam. Nah, itu berarti kan orang yang sebenarnya tahu aturan tapi tidak mau menjalankan aturan. Ngerti. Tapi gini kok, ketika berdiskusi saya sama pendeta gitu kan, ya mungkin sama orang-orang yang non Muslim hanya untuk diskusi aja atau bahkan berdebat. Pernah sampai keras nggak sih kok? Enggak. Justru kita sudah beberapa kali mengadakan debat face to face dengan para pendeta. Mau dia ngomong sampai teriak-teriak, uratnya putus. Iya. Habis debat kita bisa ngopi bareng, makan bareng. Beneran ngopi bareng nyantai gitu. Beneran. Boleh silakan tanya pendeta Hendritan, pendeta Budi Asali.
Pendeta Gerson, Pendeta Iskandar, silakan tanya. Nggak ada kita habis berdebat kita musuh-musuhan gitu, nggak ada. Kita masih berteman. Yang sudah dibicarakan di dalam debat, ya sudah, itu adalah perdebatan. Di luar itu kita masih berteman. Artinya secara sikap kepada secara sosial, ya itu nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah. Cuma memang kalau sudah masuk ke ranah masalah keyakinan, masalah hal-hal yang berkaitan dengan ya keyakinan tadi ya, berarti ya udah nggak bisa toleransi lagi nih gitu ya. Jadi harus dibedakan yang namanya dialog atau debat dengan bantuan. Kalau debat kita mau membicarakan apa aja menurut keyakinan masing-masing, ya itu tidak akan ada yang ngurusin gitu loh. Itu keyakinan Anda, ini keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau saya kan nggak mau dibawa ke arah situ. Yang saya lakukan kan saya tunjukkan Bible mereka. Ini ada ayat tidak asli, coba jawab dong, gimana ceritanya nih? Atau saya tanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, ini kitab suci atau bukan? Kalau pendeta tuh bisa bilang, bukan. Nah, kan saya bisa membuat pendeta bicara bahwa kitab dia bukan kitab suci. Dan yang menilai bukan Kododi. Yang menilai bukan saya nggak perlu dinilai. Yang menilai ada yang menonton. Entah yang menonton Muslim atau Kristen itu bukan urusan saya. Saya juga bisa bertanya kepada Pak Pendeta di dalam Bible Anda ada kitab namanya ini yang mengarang siapa? Pak Pendeta bilang, tidak diketahui. Nah, kan itu yang menjadi poinnya. Ada orang yang menonton live pada saat itu, begitu dengar pendeta bilang, tidak diketahui, dia tepuk tangan. Itu kan penonton ya. Iya, kan ekspresi kan. Tapi saya bertanya itu kan saya sudah tahu jawabannya. Nah, saya sudah tahu jawabannya, yang jawaban itu berasal malah dari kekristenan sendiri. Gitu. Jadi kalau pendeta itu tidak jujur mengatakan bahwa ini adalah asli semuanya firman Tuhan, ini diketahui siapa yang menulis, saya tinggal sodorkan fakta dari kalangan mereka sendiri gitu. Iya, Masalahnya pendeta-pendeta itu sekarang susah kalau saya ajak debat, pada nggak mau gitu. Ya bukti kemarin kan udah mulai mau ada yang debat-debat online. Ya baru kemarin. Gitu. Iya. Yang lain belum ada yang mau lagi gitu yang lain. Kalau dari rukun ada, berarti bisa kita pertemukan. Boleh. Maksudnya lebih ke arah debat gitu. Boleh. Sangat senang sekali malah saya. Sehingga kita sih pinginnya sahabat rukun dan penonton semua itu pingin berdiskusi, berdebat itu nggak keras-keras gitu loh kok. Jadi biar ada terstruktur gitu loh. Iya. Justru kalau saya nggak bisa debat 2 kali dalam setahun, malah saya nanti dianggap gagal. Tapi kan pinginnya offline kalau kemarin. Memang harus offline, jangan online. Kalau online kita debatnya gimana? Mau membuktikan sesuatu, nunjukin di kamera begini. Iya. Kalau internetnya lancar, kalau nggak, belum lagi. Kalau potong juga ya. Belum lagi lawan bicara kita nanti nggak mau on kamera. Masa kita debat sama foto gitu? Nah, beda lah kalau offline beda. Tapi kalau ngelihat dari aktivitas Kodoni sendiri, dakwahnya ya, kan udah masuk di podcast-podcast besar nih, gitu kan. Dan memang hostnya juga kan kadang non-muslim juga, dan itu fine-fine aja ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kemarin dengan Densu nggak ada masalah. Dengan Richard Lee juga nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Orang kita kan hanya menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kita. Dia mau menerima syukur, nggak mau menerima ya kan bukan hak kita untuk memaksa. Gitu. BTW tapi YouTube ada report-report gitu nggak sih? Belum. Maksudnya kan namanya konten-konten dakwah gitu kan, ada yang tidak setuju, ada yang justru menganggap ini sebagai konten yang tidak menarik atau misalnya Belum. Nggak ada sama sekali. Belum tuh. Oh, alhamdulillah sih, berarti menunjukkan bahwa saya akunnya sehat gitu kan? Alhamdulillah. Nah karena kan saya hanya membacakan, menunjukkan. Silakan baca sendiri. Secara community guideline-nya terpenuhi lah ya. Iya, kalau ada yang nggak setuju dengan apa yang saya omongin dari apa yang saya bacakan, ya silakan komplain kepada yang menulis gitu. Dan yang saya tunjukkan itu kan dokumen-dokumen dari pihak mereka sendiri. Nah, tadi bertanya soal batasan-batasan. Iya. Okay? Kita di dalam berdakwah juga tentu saja kita harus kembali kepada Quran dan juga Sunnah. Di dalam Quran kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk tidak mencaci maki sesembahan orang lain. Oh iya, itu jelas. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain, nanti orang itu akan mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pengetahuan. Oke. Yang ketiga, kita juga tidak boleh berdebat dengan ahlul kitab kecuali apa? Dengan cara yang paling baik. Kalau dengan cara yang paling baik itu yang bagaimana sih? Gitu. Kan itu yang harus kita cari tahu. Iya. Yang paling baik adalah yang apa? Mungkin tidak menghina atau tidak menghujat pribadi orang. Betul. Ya, itu nggak boleh. Itu sama sekali kita larang. Jadi setiap kali kita debat, kita juga bikin aturan. Baik dari kedua belah pihak, itu sama sekali dilarang untuk mencaci maki atau menyerang pribadi. Iya. Itu nggak boleh. Dan memberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan juga tentunya. Kedua, berarti memberikan waktu bicara yang adil. Jadi setiap pihak lawan bicara itu diberikan waktu bicara yang sama. Tidak ada kita bicara lebih banyak dari mereka, nggak ada. Karena kita pakai timer.
Gitu. Jadi setiap orang yang menonton bisa tahu, oh ini pembicaraan adil atau enggak. Gitu. Saya bicara 60 menit, mereka juga dikasih waktu bicara 60 menit. Masih kurang, boleh tambah. Mau tambah 15 menit, saya juga 15 menit. Masih kurang lagi, boleh tambah. Sampai subuh juga nggak apa-apa gitu. Kayak sekarang ini udah jam berapa ini? Sahur. BTW nih kok. Di medsos tapi ya, kan semenjak orang-orang ini kan alhamdulillah belajarnya itu bukan hanya yang muslim, non-muslim juga akhirnya tertarik tentang mengkaji Alkitab ataupun kitab suci masing-masing gitu kan. Nah, tapi kan cukup panas akhirnya berdebat, tahu sendiri aku di medsos kan, ibaratnya komen segala macam belum dijelasin sudah komen lagi. Itu cara biar kita nih sahabat rukun dan misalnya subscribernya Kodondi nih agar tetap sehat dalam belajar dan terstruktur lah ibaratnya untuk mengetahui masalah kritik teks kristologinya. Kalau saya menanggapi orang-orang yang komen di channel saya, ya misalnya yang nyinyir, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Ya tadi udah saya ceritakan ya, bahwa praktek-praktek pemurtatan itu masih ada dan masih banyak. Kemudian untuk yang komen-komen yang seolah-olah seperti orang apa ya, kebanyakan curhat sih. Jadi saya cuma balas gini, lagi curhat ya gitu. Tanggapi dengan santai aja ya. Santai. Nanti kalau curhatnya kelihatannya agak berlebihan, saya cuma jawabnya, ini curhat apa kesurupan? Saya bilang gitu. Ya, paling gitu-gitu aja lah. Saya nggak mau jawab komen sampai detail-detailnya gitu. Dulu mungkin iya. Ya. Dulu kan udah panjang banget tuh. Sekarang udah nggak sempet. Apalagi mau mampir komen di rukun sih. Sekarang udah nggak sempet gitu menjawab semua komen. Alhamdulillah kalau saya masih ada waktu, saya sediakan waktu ya paling tidak untuk kasih love lah gitu. Kasih heart lah sama like. Atau bisa juga dijelaskan sekaligus saat konten gitu kan. Setelah langsung kan sudah bisa menjawab itu. Ya rata-rata yang di komplain atau yang ditanya di dalam komen tuh rata-rata sudah pernah saya bahas semua gitu. Macam-macam lah, kita juga dulu pernah bahas. Kalau niatnya sudah lillahi ta'ala, apapun yang kita hadapin ya kita hadapin dengan santai aja. Gitu. Begitu pula orang-orang yang nonton dan ingin belajar, jangan panas gitu ya. Karena kan kita juga tidak menerima kritik dari yang luar Islam. Kita tidak menolak loh. Kita tidak menolak kritik dari luar Islam terhadap agama kita. Kita tidak menolak. Silakan kritik secara bermartabat. Silakan kritik Quran kita secara elegan. Sama seperti saya melakukan dari dokumen mereka sendiri gitu. Saya tidak menambah-nambahkan. Jangan seperti ada salah satu pendeta waktu itu yang akhirnya masuk penjara, sampai sekarang masih dalam penjara. Karena? Dia melakukan upaya apologetika. Nah, dia membela keyakinan dia. Ketika dia melakukan upaya tersebut, dia membacakan sebuah tafsir. Tafsir Al-Qurtubi kalau nggak salah. Ya, mengenai pernikahan Nabi dengan Zainab. Ketika dia membacakan tafsir itu, dia menambah-nambahkan dengan kalimat bahasa dia sendiri. Ya. Contoh misalnya di sini ada kalimat apa, dia tambahkan dengan kalimat dia sendiri. Nah, kata-katanya itu tidak pantas dan sangat-sangat kotor bahasanya. Hal seperti itu yang kita hindari, kita nggak mau yang begitu gitu loh. Tapi bisa saja kan, misalnya orang-orang yang pendakwah gitu kan mencoba untuk membaca salah pengertiannya di Alkitabnya yang lain gitu misalnya. Kita tanggapi kan, kita udah sering bikin juga kan, misalnya menjawab apa tuduhan-tuduhan terhadap Quran. Gitu. Kita udah sering lakukan. Yang mana silakan sebutin aja. Mau Ali Imran 45, mau Maryam 28, Maryam 33, Maryam 71. Mau Al-Zuhruf 61 atau 63, silakan sebutkan aja. Kita berikan jawabannya. Nah, sebenarnya gampang menjawabnya. Tinggal kita baca tafsir aja, gitu. Susah amat, gitu kan. Biasanya dari tafsir sudah menjawab apa yang dipermasalahkan. Kalau dibaca juga dengan lengkap. Biasanya kan satu ayat ke ayat setelahnya kan nggak dibaca. Jadi, cara kita memahami sebuah ayat, itu kan tidak hanya membaca tafsir, tapi kita juga harus tahu konteks ayat itu. Ya. Konteks ayat itu bisa diperoleh dari ayat itu sendiri atau dari beberapa ayat sebelumnya atau beberapa ayat sesudahnya. Tentang peristiwa apa juga ini gitu kan. Udah gitu kita juga harus mempelajari asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini turun, latar belakangnya apa, siapa yang sedang dibicarakan, kita harus cari tahu. Begitu pula Kodondi belajar atau membaca ini. Lah ini sampai gue beli buku tafsir Bible. Ini 12 buku nih, dari Kejadian sampai Wahyu, ini buku tafsirnya Kristen. Biar mengetahui peristiwa-peristiwanya. Iya, saya beli supaya saya tahu ayat ini, masalah ini, menurut tafsir pemuka agama mereka bagaimana. Saya menggunakan ini. Jadi nggak asbun gitu ya? Enggak dong, saya nggak berani asbun. Saya nggak berani ngomong bahwa Kristen itu mengadopsi ajaran Helenisme filosofi tanpa saya punya Bible yang mengatakan begitu. Gitu. Ada Bible-nya yang ngomong begitu. Jadi kalau ada Bible yang ngomong begitu, mereka mau menyalahkan saya atau menyalahkan Bible-nya?
Ya, susah juga tuh menjawabnya. Nah gitu ya. Oke. Ya minimal ini terjawab lah bahwasanya ini loh batasan toleransi dan sikap Kodondi untuk urusan sosial sama urusan masalah keyakinan gitu kan. Ya artinya bahkan toleransi pun ada batasannya juga ya. Mana yang harus kita tolerir, mana yang enggak gitu ya. Nah kalau Islam sebenarnya harusnya toleransi nggak? Toleransi mah wajib dan itu kan menjadi ajaran Kalau kita terhadap kan. akidah ada toleransi nggak? Sepertinya enggak deh. Nah, Sepertinya enggak. Jadi hati-hati kalau bicara toleransi. Toleransi ibadah kita boleh, harus kita bertoleransi dalam hal ibadah. Ya, kita tidak boleh mengganggu ibadah agama orang lain. Tetapi kalau toleransi akidah kita nggak boleh toleransi. Karena itu kan ibaratnya sudah puncak atau pondasinya ya, akar dari keyakinan lah ya. Iya. Gitu. Nah, BTW nih kok, alhamdulillahnya kok kan impactnya kan selain orang-orang kepo kan banyak yang asyhadu juga nih, login juga gitu kan. Nah, sosok mu'alaf ini kan mulai rame beberapa tahun terakhir. Bukan hanya mulai podcast kita aja, tapi mulai muncul secara pengetahuan, literasi di masyarakat. Oh ini ada mu'alaf segala macam. Sebenarnya posisi mu'alaf ini seperti apa sih kok? Posisi dalam hal apa? Dalam hal kewajiban kita sebagai umat muslim melihat mu'alaf gitu kan. Karena kan mu'alaf kan mulai banyak nih bermunculan ceritanya yang luar biasa, perjuangannya gitu kan. Nah, menurut Kodonis sebagai pendakwah kacamatanya seperti apa? Jadi gini, kita menuntun syahadat seseorang yang baru masuk Islam itu mungkin tidak sulit. Bagi Kodondi. Ya, kalau mau belajar sedikit sebentar lah itu mah nggak sulit lah ya. Hanya menuntun syahadat. Tetapi ketika dia sudah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan itu baru mulai perjuangan dia. Ya kan? Karena pada saat itu pula dia sudah dibebani dengan syariat. Gitu kan? Nah, bagaimana dia bisa menjalankan syariat Islam dengan baik kalau tidak ada yang menuntun, tidak ada yang membina? Nah, itulah tugas kita. Gitu. Walaupun saya pernah membaca bahwa seorang mu'alaf itu masih mempunyai grace period lah. Oke, ya kan bertahap lah ya. Untuk bertahap belajar gitu lah ya. Nah, jadi kita berikan bukunya untuk belajar sholat, kita berikan tuntunannya. Bahkan kalau untuk yang akhwat saya tanya, sudah sunat belum? Belum. Tentukan harinya. Akhwat apa ikhwan? Ikhwan, sorry. Ikhwan, tentukan harinya, kapan mau sunat, kita kirim guru, ustadz, untuk sunat di rumah. Gratis. Ya. Untuk ikhwan dan akhwat, kan pada belum bisa belajar sholat, belajar ikro kan pada belum bisa nih. Kita kirim lagi guru privat ke rumah masing-masing, tinggal tentukan hari apa, jam berapa. Seminggu kita kirim 2 kali. Guru privat datang ke rumah para mu'alaf, nggak usah bayar. Yang sunat pun nggak usah bayar. Kita kirimkan guru privat. Itu gerah mu'alaf itu? Gerah mu'alaf. Siapa yang bayar? Ya donatur. Yang mentransfer uang ke running text kita. Wah, running text-nya Rukun. Running text-nya gerah mu'alaf. Oh, gerah mu'alaf. Mereka yang mengirimkan kepada kita, ya salah satunya dana itu kita pakai untuk membina para mu'alaf. Ya, jadi untuk yang ikhwan kita kirimkan ustadz untuk sunat di rumah secara gratis. Sekarang sunat kan mahal. Tapi 3 juta, 4 juta gitu ya kan. Apalagi kan kalau misalnya yang sudah dewasa kan kok ya kan. Datang ke rumah itu kan privasinya terjaga gitu kan. Nanti ada lagi untuk semuanya yang ikhwan dan akhwat yang mau belajar fikih, belajar akidah, belajar ikro, itu kita juga kirim guru privat ke rumah. Ya kalau misal mu'alafnya banyak nggak kerepotan tuh. Ya sudah, mau nggak mau resiko kita. Kita perjuangkan. Berarti ibaratnya tapi kan semua ada cycle-nya lah gitu. Satu orang nih kita beri guru gratis selama berapa lama. Nah, itu kita atur. Kalau sudah waktunya dia sudah mendapatkan pelajaran apa yang kita berikan lewat guru privat, ya sudah, setelah ini belajar sendiri ya. Tapi kan sudah punya dasar. Iya, minimal tuh udah ada fondasinya. Nah, ini jatahnya buat yang mu'alaf yang baru ya. Gitu. Jadi nggak selamanya 2 tahun belajar ikro. Ya sebelum bisa baca Quran ya ikro aja diajarin dulu, setelah itu Quran bisa di masjid, ada ustadznya juga gitu ya. Ya itu bentuk tanggung jawab kita membina para mu'alaf. Ya. Sampai kita juga bilang begini, kalau kamu belum bisa sholat, belum hafal surat-surat pendek atau belum hafal surat Al-Fatihah, kamu jadi makmum dulu di masjid. Tinggal ikuti aja gerakan-gerakan imam, bacaan kamu cuma subhanallah setiap gerakan sholat gitu. Sampai begitunya gitu. Tetapi kita juga kirimkan guru untuk mengajari dia supaya bisa sholat sendiri gitu. Menarik. Masya Allah lah itu luar biasa. Jadi nggak cuma ibaratnya syahadat aja, tapi dibimbing juga gitu kan. Enak aja cuma syahadatin doang. Syahadatin doang terima donasi enak aja. Iya makanya kan ini kan buat mengklarifikasi buat sahabat rukun juga loh gitu. Iya. Harus sampai justru lebih berat membina mu'alaf daripada mensyahadatkan orang.
Iya. Karena kan nggak semua bisa belajar dan langsung masuk ilmunya kan. Iya. Semua ada tahapan dan itu proses masing-masing. Iya. Nah, dan setiap orang yang datang ke sini mau belajar Bible mereka sendiri, tidak bersadat pun tidak ada masalah. Saya nggak pungut bayaran sepeser pun. Jadi ada orang datang non-muslim, pingin baca-baca aja nggak masalah. Diskusi, Saya nggak harus login kan, gitu kan. Saya nggak pungut bayaran sepeser pun, bahkan saya kasih makan, saya kasih minum. Ya kita kan punya adab. Iya. Adab menerima tamu. Memuliakan tamu. Kecuali kalau yang channel lain datang sini nggak bawa makanan, ya itu kebangetan. Haus nih kayaknya. Minum. Ada minum ya. Dikasih kok. Minum. Iya. Minum. Ya, aman kok. Kenapa ketampol banget ya? Tapi ini kok, podcast kita ini cukup paling ringan kok. Dibandingin podcast kita sebelumnya. Kan pembahasannya kan udah mendalam. Apalagi yang ada pelangi-pelanginya waktu itu. Kegoreng kita dikomplain kok, gitu kan. Ini gimana sih podcast kok bisa... Salah sendiri lu pajang Bible pelangi. Tapi kan menarik kan kok ya. Ya, itu kan hanya wacana, istilahnya apa ya? Wawasan lah ya. Wawasan buat kita semua. Dan itu memang ada gitu Iya, kan. Dan itu memang ada gitu. Tapi gini kok, next step-nya apa kok? Ko Doni kan alhamdulillah dakwahnya sudah cukup lebih luas lah ya. Dan penerimaannya dibandingin dulu yang pengen mengkaji lebih dalam aja gitu dan spesifik banget. Sekarang secara umum anak muda juga kan di medsos pengen banyak belajar. Next step Ko Doni apa nih? Next step saya pengen punya sekolah. Sekolah khusus. Sekolah khusus yang mempelajari kristologi. Oke. Nanti kalau saya udah mati, siapa yang nerusin? Nah, itu yang harus ada regenerasi. Oke, sekarang saya mengajar di STID Muhammad Nasir, Bekasi. Tapi cuman berapa mahasiswa? Paling cuman belasan. Nah, cukup nggak gitu regenerasi